Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Ditya. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang proyek saya yaitu proyek di data science dengan judul prediksi harga saham harian Bank Sentral Asia (BBCA) menggunakan metode Long Short Term Memory (LSTM). Penelitian ini mengeksplorasi penerapan metode deep learning untuk memprediksi pergerakan harga saham harian menggunakan data historis, open, high, low, close, dan volume. Secara deep learning, data science, dan LSTM. Latar belakang penelitian, pasar saham merupakan instrumen keuangan vital dan sistem perekonomian modern yang memberikan peluang investasi sekaligus berfungsi sebagai indikator kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Pergerakan harga saham mencerminkan ekspektasi investor terhadap kondisi perusahaan, stabilitas ekonomi, serta perkembangan pasar keuangan secara umum. Harga saham bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kinerja keuangan perusahaan, kebijakan manajemen, dan prospek bisnis jangka panjang, serta faktor eksternal mencakup kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, tingkat inflasi, suku bunga, dan sentimen pasar. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan pergerakan harga saham sulit diprediksi secara akurat, terutama dalam interval waktu harian. Perkembangan teknologi komputasi dan meningkatnya ketersediaan data historis mendorong penggunaan pendekatan berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence dalam prediksi harga saham. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah deep learning yang mampu mempelajari hubungan nonlinear dan pola kompleks data dari data berskala besar. Lalu di sini ada pertanyaan yaitu mengapa LSTM untuk prediksi saham? Karakteristik data time series. Harga saham termasuk kategori data deret waktu. Time series yang memiliki karakteristik khusus seperti non-stasionaritas, volatilitas, dan ketergantungan terhadap nilai historis sebelumnya. Karakteristik ini membuat pendekatan statistik konvensional sering mengalami keterbatasan dalam memodelkan pola pergerakan harga saham secara kompleks. Long Short-Term Memory (LSTM) merupakan model yang dirancang khusus untuk menangani data deret waktu dan mengatasi permasalahan vanishing gradient pada Recurrent Neural Network atau RNN. LSTM mampu mempertahankan informasi penting dalam jangka panjang melalui mekanisme gerbang memori. Di sini ada bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah saya ada 3 poin, yaitu bagaimana penerapan metode LSTM dalam memprediksi harga saham harian BBCA. Yang kedua, sejauh mana tingkat akurasi model LSTM berdasarkan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Yang ketiga, bagaimana perbandingan performa LSTM dengan metode baseline night forecasting. Lalu ada tujuan penelitiannya, ada 3 juga, menerapkan metode LSTM untuk prediksi harga saham harian BBCA. Lalu mengevaluasi kinerja model LSTM menggunakan metrik standar. Lalu yang ketiga, membandingkan hasil prediksi LSTM dengan metode baseline. Bank Sentral Asia (TBK) (BBCA) dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia dengan tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi. Kapitalisasi pasar yang sangat tinggi. Saham BBCA termasuk dalam kategori blue chip dan memiliki pergerakan harga yang relatif stabil dibandingkan saham lain. Lalu di sini ada batasan dan manfaat penelitian. Lalu batasan masalah di sini saya ada 5 batasan masalah. Poin pertama, objek penelitian dibatasi pada saham Bank Sentral Asia (TBK) BBCA. Lalu yang kedua, data harga saham harian periode 1 Januari 2020 hingga 19 Januari 2026. Lalu yang ketiga, variabel yang digunakan yaitu ada open, high, low, close, edge close, dan volume. Lalu yang keempat ada metode prediksi terbatas pada LSTM dan night forecasting sebagai baseline. Lalu yang kelima, evaluasi model menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Lalu di sini ada manfaat penelitian dibagi yaitu tiga poin, yaitu ada manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat metodologis. Manfaat akademis ada menambah referensi ilmiah mengenai penerapan model LSTM dalam prediksi harga saham harian. Lalu manfaat praktis memberikan gambaran bagi investor dan analis pasar mengenai potensi penggunaan model LSTM sebagai alat bantu analisis. Yang ketiga, manfaat metodologis menyediakan alur penelitian yang sistematis dan dapat direplikasi pada penelitian selanjutnya. Lalu di sini ada tinjauan penelitian terdahulu. Lalu di sini berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode deep learning khususnya LSTM memiliki potensi besar dalam prediksi harga saham. Berikut ada ringkasan penelitian-penelitian relevan yang menjadi landasan penelitian ini.
Ada Fisher dan Krauss 2018, LSTM pada saham S&P 500 mampu mengungguli metode tradisional dalam memprediksi arah pergerakan harga saham. Lalu ada Bao et al. 2017, model hybrid Weblet plus LSTM pada indeks saham Tiongkok menunjukkan peningkatan akurasi dibandingkan model tunggal. Lalu ada Nelson et al. 2017, LSTM mampu memprediksi pergerakan harga saham Brazil dengan akurat yang kompetitif. Lalu ada yang keempat, Kim and Won 2018, integrasi indikator teknikal meningkatkan performa prediksi model LSTM pada saham Korea. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas model sangat dipengaruhi oleh karakteristik data dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evolusi performa model LSTM secara objektif dengan membandingkannya terhadap metode baseline sederhana. Lalu di sini ada alur metode penelitian. Kerangka alur penelitian disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Mulai dari tahap awal hingga akhir. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara terstruktur, logis, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu di sini ada 5 poin. Yang pertama, studi pustaka, mempelajari konsep pasar saham, data time series, dan metode LSTM. Yang kedua, pengumpulan data, mengambil data historis BBCA dari Yahoo Finance pada periode tahun 2020 sampai 2026. Lalu yang ketiga, pemrosesan data, ada pembersihan, normalisasi, dan pembentukan sequence data. Lalu yang keempat ada pemodelan LSTM, perancangan dan pelatihan model dengan sliding window 60 hari. Lalu yang kelima ada evaluasi model, pengukuran performa menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE. Lalu di sini ada bagian pengumpulan dan praprosesan data. Sumber data dan variabel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data historis harga saham harian Bank Sentral Asia TBK BBCA dari platform Yahoo Finance. Data yang digunakan mencakup periode 1 Januari 2020 hingga 19 Januari 2026. Dengan 6 variabel utama, ada open, harga pembukaan, high, harga tertinggi, low, harga terendah, close, harga penutupan, edge close, harga penutupan yang disesuaikan, dan volume jumlah transaksi. Ada pembersihan data diperiksa untuk memastikan tidak terdapat nilai kosong, missing values. Penanganan dilakukan menggunakan metode forward fill. Lalu pengurutan data diurutkan berdasarkan tanggal secara kronologis untuk menjaga urutan waktu yang diperlukan dalam pemodelan. Lalu ada normalisasi data dinormalisasi menggunakan min-max scalar dengan rentang 0,1 untuk menghindari dominasi variabel dengan skala besar. Setelah pemrosesan, data dibagi menjadi data latih 80%, data uji 20%, secara kronologis untuk menjaga urutan waktu dan menghindari kebocoran data leakage. Tahap praprosesan ini memastikan bahwa data berada dalam kondisi optimal sebelum digunakan sebagai input pada model LSTM. Lalu ada arsitektur model LSTM, konfigurasi model. Model LSTM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model bertingkat yaitu stacked LSTM yang terdiri dari 2 lapisan LSTM dan 1 lapisan output. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi kerugian mean square error (MSE). Data yang telah dinormalisasi dibentuk menjadi data sequence menggunakan teknik sliding window dengan ukuran 60 hari. Proses pelatihan dilakukan dengan maksimum 100 epoch dan batch size sebesar 32, serta menggunakan mekanisme early stopping untuk mencegah terjadinya overfitting. Sliding window 60 hari data historis, batch size 32 sampel per batch, pakai epoch 100 iterasi pelatihan, optimizer ada Adam dengan MSE loss. Hasil model dirancang untuk menangkap pola temporal dalam data harga saham dengan memanfaatkan kemampuan LSTM dalam mempertahankan informasi jangka panjang. Lalu di sini ada hasil pelatihan model LSTM, analisis proses pelatihan. Selama proses pelatihan dilakukan, pemantauan terhadap nilai training loss dan validation loss untuk mengevaluasi kinerja model dalam mempelajari pola historis data. Nilai loss yang terus menurun menunjukkan bahwa model mampu menyesuaikan bobot jaringan secara optimal. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa nilai training loss dan validation loss mengalami penurunan yang signifikan pada tahap awal pelatihan, kemudian cenderung stabil pada epoch selanjutnya.
Pola ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting yang berlebihan dan mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data yang digunakan. Catatan penting, stabilisasi loss pada IPOS 10-70 mengindikasikan bahwa model telah mencapai konvergensi optimal tanpa overfitting signifikan. Lalu di sini ada evaluasi kinerja model LSTM, metrik evaluasi pada data uji. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan data uji yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana model LSTM mampu memprediksi harga saham harian BBCA pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Intervensi hasil evaluasi nilai RMSE root mean squared error menunjukkan besarnya rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan harga saham. Sedangkan MAE mean absolute error memberikan gambaran rata-rata kesalahan absolut tanpa mempertimbangkan arah kesalahan. Nilai MAPE sebesar 2,24% menunjukkan bahwa secara relatif kesalahan prediksi model masih berada dalam batas yang dapat diterima untuk prediksi harga saham harian. Namun perlu dilakukan perbandingan dengan metode baseline untuk menilai efektivitas model secara objektif. Lalu di sini ada bagian analisis hasil prediksi LSTM, perbandingan harga aktual versus prediksi. Analisis hasil prediksi dilakukan dengan membandingkan harga saham aktual dengan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model LSTM pada periode data uji. Analisis ini bertujuan untuk melihat secara visual sejauh mana model mampu mengikuti pola pergerakan harga saham BBCA. Lalu ada 4 poin, di sini ada kemampuan. Yang pertama, kemampuan menangkap tren. Hasil prediksi model LSTM mampu mengikuti tren untuk tren umum pergerakan harga saham BBCA dengan baik. Lalu ada kedua, karakteristik prediksi. Kurva hasil prediksi cenderung lebih halus dibandingkan kurva harga aktual, menunjukkan fokus pada pola tren jangka menengah. Yang ketiga, keterbatasan model. Model kurang responsif terhadap fluktuasi harga harian yang bersifat kecil dan acak noise. Yang keempat, fenomena lag. Pada beberapa periode, model menunjukkan keterlambatan dalam menyesuaikan prediksi terhadap perubahan harga tiba-tiba. Lalu di sini ada bagian perbandingan dengan metode baseline, LSTM versus Knight forecasting. Untuk menilai efektivitas pengguna model LSTM, dilakukan perbandingan dengan metode baseline Knight forecasting. Metode baseline ini mengasumsikan bahwa harga saham pada hari berikutnya sama dengan harga pada hari sebelumnya. Temuan penting, berdasarkan hasil evaluasi, metode baseline Knight forecasting menghasilkan nilai kesalahan yang lebih rendah dibandingkan model LSTM di semua metrik evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada saham dengan karakteristik volatilitas rendah seperti BBCA, pendekatan prediksi sederhana dapat memberikan performa yang sangat kompetitif. Penggunaan model deep learning yang kompleks tidak selalu menjamin peningkatan akurasi prediksi. Efektivitas model sangat bergantung pada karakteristik data yang digunakan. Model LSTM cenderung unggul dalam menangkap pola tren jangka menengah, namun kurang optimal dalam prediksi perubahan harga harian yang sangat kecil. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan model baseline sebagai pembanding dalam penelitian prediksi data deret waktu. Lalu di sini yang terakhir ada kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian di sini ada 5 poin. Poin pertama, implementasi berhasil. Model long short term memory LSTM berhasil diimplementasikan dengan baik untuk memprediksi harga saham harian BBCA menggunakan data historis dari Yahoo Finance. Seluruh tahapan penelitian dapat dijalankan secara sistematis sesuai metodologi yang dirancang. Lalu yang poin kedua, kemampuan menangkap pola. Model LSTM mampu mempelajari pola historis dan tren umum pergerakan harga saham BBCA. Kemampuan ini menunjukkan bahwa mekanisme memori jangka panjang pada LSTM berfungsi dengan baik dalam menangkap dependensi temporal pada data deret waktu. Lalu yang ketiga, akurasi yang dapat diterima. Berdasarkan evaluasi menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE, model LSTM menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dengan nilai MAPE sebesar 2,24%, namun akurasi prediksi belum optimal untuk perubahan harga harian yang relatif kecil. Lalu poin keempat, ada baseline lebih unggul. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode baseline Knight forecasting memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model LSTM pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada saham dengan volatilitas rendah seperti BBCA, pendekatan prediksi sederhana dapat memberikan hasil yang sangat kompetitif. Lalu ada poin kelima, kompleksitas bukan jaminan. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan model deep learning yang kompleks tidak selalu menjamin peningkatan akurasi prediksi. Efektivitas model sangat bergantung pada karakteristik data. Model LSTM lebih sesuai untuk menangkap pola tren jangka menengah, namun kurang responsif terhadap fluktuasi harga harian yang kecil dan bersifat acak.
Di sini ada saran untuk penelitian saya selanjutnya, rekomendasi pengembangan dan sebagainya bisa dilihat dari sini ya. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya, Raditya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.